Ternyata di Bandung ini jumlah pengidap di usia sekolah SMA Remaja. ya sangat tinggi. Maksudnya laki-laki dengan laki-laki mungkin ya? Ya, laki-laki dengan laki-laki. Oh. Kalau kita ngadain screening, itu kita sudah menemukan anak-anak SMA yang sudah SMA ya? positif HIV. Penyuka sesama jenis ya? Iya, sama jenis. Lingkungan sekolahnya tahu atau Iya. Seolah nggak tabu gitu ya, memperlihatkan gestur tubuh atau kedekatan sesama jenis, justru malah makin di up dan segala macam kan kalau sekarang. Jawa Barat ternyata Juara. nomor satu komunitas LGBT. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua IP Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Koordinator Jawa Barat, Teh Herawati. Hatur nuhun Teh, Sami-sami. sudah datang ke Slow Talks podcast. Teh, saya dapat info dari Teteh juga sih, ternyata di Bandung ini jumlah pengidap di usia sekolah SMA Remaja. ya sangat tinggi Ya, kalau angka kasus yang tahun ini ya, tahun ini. itu lagi di angka kasus remaja. Angka kasus Tertinggi remaja. dari kasus-kasus penularan lainnya. Ya, kan dulu waktu zaman aku pecandu ya, pengguna narkoba suntik, terus ke ibu rumah tangga. Iya. Nah, sekarang lagi tingginya di kalangan remaja. Apa penyebabnya mereka tuh? Perilaku beresiko itu ya seks sejenis. Hubungan sesama jenis. Waduh, hubungan sesama jenis di Bandung, kalangan remaja. Dan saya pernah dengar itu ada Jawa Barat ternyata Juara. nomor satu komunitas LGBT. Ada hubungannya berarti ya? Antara angka tadi itu. Ada sekali. Ini faktor apa Teh? Faktor alam yang begitu sejuk atau faktor infrastruktur tata kota letak Bandung yang memungkinkan untuk itu atau bagaimana? Pertama tata kota letak Bandung juga ya, karena banyak transit juga kan yang dari luar kota gitu. Terus kedua juga dari pergaulan, karena sekarang kan banyak juga ya di media sosial yang seolah nggak tabu gitu ya, memperlihatkan gestur tubuh atau kedekatan sesama jenis, justru malah makin di up dan segala macam kan kalau sekarang. Ya itu sih mungkin pengaruh apa ya, lingkungan juga kali ya, bisa jadi tren juga gitu karena kayaknya udah nggak tabu deh Nggak gitu tabu lagi. ya kalau ngelihat. Sesama jenis ini maksudnya laki-laki dengan laki-laki mungkin ya? Ya, laki-laki dengan laki-laki. Oh. Perempuan malah jarang ya? Aku belum pernah menemukan kasus positif HIV perempuan dan perempuan selama ini. Ini lingkungan sekolahnya tahu atau dipendam atau apa gimana? Mereka tahu nggak? Enggak, Mereka kebanyakan tahu? enggak. Justru Ya sekarang Allah. kita yang menjadi permasalahannya itu di saat kan kalau di tes HIV itu harus ada pendampingnya atau harus ada wali. Nah itu yang menjadi permasalahan. Karena secara medis anak yang diketahui setelah terinfeksi itu harus segera diobatin. Tapi kan harus ada wali. Nah itu yang sekarang menjadi permasalahan itu, karena kalau ranah layanan kesehatan sendiri kan tidak bisa juga sekonyong-konyong langsung ngasih obat dan segala macam tanpa pengetahuan wali gitu kan. Itu yang menjadi permasalahan. Terus mungkin dari Teteh komunitas itu IP misalnya datengin kepala sekolahnya menerangkan bahwa di lingkungan Anda ini seperti ini ada nggak? Ada upaya itu atau kalau di IP sendiri, karena kalau aku tuh memang concern di isu perempuan dan anak, kan tetapi anaknya anak yang tertular dari ibu ke anak. Dari ibu ke anak, jadi dari penularan orang tua, bukan dari perilaku gitu. Jadi kalau misalnya dari perilaku, ya aku sendiri sih belum cukup memahami ya bagaimana terkait alur layanan dan segala macam. Tapi kalau untuk anak yang IP sendiri dampingi, itu sudah tidak ada masalah terkait di layanan. Cuman di dunia pendidikan kita masih bermasalah. Masya Allah. Karena Dunia masih pendidikan Iya. masih banyak. Dan bisa jadi guru-guru dan kepala sekolah mereka, komite kepala sekolah dan mungkin orang tua Kurang aware ya? kurang aware dan belum tahu mungkin ya. Iya. Selama Apakah harus diviralkan dulu gitu, baru aware mereka? Selama ini sih kita udah berusaha masuk ya ke dunia pendidikan. Akan tetapi statementnya ya apa ya, kalau yang aku lihat sih lebih ke orientasi
money ya. Mereka lebih memilih yang banyak dibanding yang sedikit. Aku pernah punya kasus di Kota Bandung, deket-deket lah sekolahnya di salah deket-deket studio sini nih. Sudah sini. Waduh. Jadi gini, anak itu jarang sekolah nih, anak itu jarang sekolah, terus tinggal sama nenek sama ibunya karena kebetulan single parent ibunya. Sekolah tuh curiga dong, akhirnya datengin lah ke rumah. Neneknya itu bilang anaknya sakit, memang sakit di rumah. Diliatin lah obatnya, difoto lah sama gurunya. Cari tahu dong. Nah, ternyata setelah tahu bukannya di-keep atau gimana, ini malah disebarluaskan di sekolah yang pada akhirnya si anak tidak mau sekolah, drop yang pada akhirnya meninggal. Dia pada saat itu dia kelas 3 SMA dan mau lulus. Yang pada akhirnya anak mentalnya kena, drop kan, tidak mau masuk lagi sekolah. Ya, anak itu. Nah, berarti ini stigma ya Teh ya. Masih kencang. Stigma bahwa pengidap HIV/AIDS itu bagi kita masih seperti apa ya, meraba-raba nularnya, apakah bersalaman, bersentuhan atau ngobrol, bersin. Bisa cerita nggak sih sebenarnya kalau HIV/AIDS ini menularnya? Kalau kita seperti inilah dengan teman sekolah, teman sebaya, berindih sekelas, bisa ketularan nggak sih? Enggak. Justru kalau HIV itu menularnya tidak dengan kontak sosial. Penularan HIV itu hanya dari darah, sperma, cairan vagina, sama ASI. Gitu. Jadi di luar itu HIV tidak menularkan. Kontak sosial, makan bareng, minum bareng, pelukan, itu tidak menularkan. Justru yang berbahaya itu TB gitu kan, kayak COVID, itu kan yang lebih. Tapi kalau aku megang ngakang-ngakang ini nggak akan tertular gitu, kecuali misalnya aku tidak berobat, terus aku melakukan seks dengan ngakang-ngakang, itu mungkin. Gitu. Kalau berobat rutin terus melakukan seks masih bisa? Masih bisa. Tanpa pengaman? Kalau viral load-nya sudah tidak terdeteksi, jadi ARV itu. Viral load itu jumlah virus yang dalam tubuh kan. Kalau viral load-nya sudah tidak terdeteksi, resiko untuk menularkan sama pasangan pun sangat kecil. Tapi kalau virusnya masih terdeteksi, ya beresiko banget. Berarti memang HIV/AIDS itu saat ini emang sudah bukan penyakit yang mematikan lagi kayak dulu ya. Dulu kan awal-awal kayaknya sekali kena vonis mati. Sekarang udah seperti penyakit-penyakit lain biasa kali ya. Iya, cuman paradigma orang yang masih menilai itu kan kencang banget gitu, yang susah. Saya Bunten dulu pertama kali terdeteksi ya. Itu tahun berapa? Oh iya. Aku terdeteksi HIV di 2007. 2007 karena itu ya. Aku dulu pengguna nafsa suntik. Ya pada zaman dulu ya, PHP narkoba. Unpad gitu ya. Di kuliah. Gitu kan. Jadi anak-anak tuh kan, aku sih sebenarnya makin narkoba tuh dari SMA, gitu kan, dari SMA. Jadi bertahap dulu kan, dari mulai obat-obatan sampai ke narkoba suntik. Suntik tuh, kok? Ya, zaman-zaman Putau dulu. Putau, itu pakai bareng-bareng berarti ya? Pakai bareng-bareng sama teman-teman. Nah, di tahun 2000 aku udah berhenti pakai Putau. 2003 aku nikah ya, karena sesuatu. Berarti sebelum Tahuan. ketularan. 2003 aku nikah, terus kan ya karena sesuatu ya, nikahnya karena kenakalan, kepaksa. Akhirnya pas di 2007 aku punya anak yang besar, aku punya anak yang gede. Itu kejadiannya dari anak sih, aku tahunya aku positif. Jadi anak aku positif. Anak positif? Anak aku positif. Berarti duluan anaknya diketahui? Duluan anaknya. Anak aku positif. Sekarang anak aku udah mau usia 20 tahun. Berarti pas nikah tanpa mengetahui sudah tertular? Mungkin. Karena masih bisa jadi masa inkubasi ya? Iya, karena sebelumnya anak-anak RC tuh udah ngajakin gitu. RC tuh rumah cemara. Karena pada saat itu sudah ada penjangkau lapangan kan di RC. Jadi anak-anak atau hotspot yang dulu di anak-anak candu tuh ditawarin untuk tes HIV. Tes HIV. Tes HIV. Cuma aku yang di nail itu kan, gue baik-baik aja, gue nggak pernah ngedrop dan segala macam. Di 2007 anak aku usia 3 tahun, dia ngedrop awalnya TB. TB terus badannya udah habis banget. Badannya udah habis banget, udah dicek kemana-mana gitu kan. Sampai pada akhirnya kok OAT udah masuk, anak masih belum bagus gitu kan. Biasanya kalau obat TB udah masuk oke gitu, ini enggak.
Aku bawa ke Cibadak pada saat itu, ketemu sama dokter anak, ketemu sama konselornya juga, nggak dilakuin apa-apa, cuma pengecekan HIV. Dan ternyata positif. Oh. Akhirnya dirujuklah kita ke RSHS, dites ibu bapaknya, ya jelas emaknya yang positif gitu. Jadi Emaknya positif, bapaknya? negatif. Karena laki aku, mantan suami aku, Oh. itu tidak pakai petau, tidak pakai jarum suntik, tapi memang dia alkoholik, mantan kami. Gitu. Nah, setelah itu kan kalau anak dari ibu ya, kalau anak itu dari ibu, meskipun bapaknya positif, kalau ibunya negatif, anaknya negatif. Tapi karena akunya yang positif, jadi ke anak gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, setelah itu dunia serasa gelap atau gimana? Iya, betul. Pada saat itu, kalau aku sih lebih mikirinnya anak. Aku nggak mikirin diri sendiri, karena aku udah nerima konsekuensi Iya. dengan perilaku aku. Cuman yang aku pikirin tuh gimana nih caranya anak aku sehat lagi. Gimana caranya anak aku sembuh gitu. Sampai diponis sama dokter 2 bulan lagi. Karena beberapa bulan sebelumnya anak yang kedua aku meninggal. Perempuan. Karena Adiknya. Adiknya si kakak. karena itu juga Belum tahu. Belum tahu. Nah, beberapa bulan setelah adiknya meninggal, kakaknya ngedrop. Drop abis. Nah, dari situ kan otomatis psikologis gue tuh antara takut kehilangan anak lagi dong gitu. Meskipun istilahnya emaknya bencong juga tetap aja ya, namanya ke anak, ibu kan beda lagi gitu. Yang dipikirin di situ gimana caranya anak gue biar sembuh lagi, biar sehat lagi dan segala macam. Aku nggak dipikirin gimana. Dan pada saat itu dokter hanya menyarankan anak aku aja yang berobat. Karena waktu di 2007 kan udah masih langka ya, masih langka pengobatan nggak kayak sekarang. Sampai dirawat 3 bulan di RSHS anak aku itu, dan aku tuh sempat aku mohon minta obat sama dokter biar aku juga berobat gitu. Karena ini waktu itu Teteh single mother berarti. waktu itu belum, waktu itu masih ada suami gitu. Akhirnya dokter mau ya boleh lah gitu, karena ya aku nggak tega anak aku harus minum obat, aku nggak adil buat aku. Gitu. Ini kan salah aku gitu kan. Nah akhirnya kita pengobatan sampai sekarang. Nah selama perjalanan itu aku sama anak hanya berjuang sendiri. Karena justru aku mendapatkan stigma dan diskriminasi itu dari pasangan aku sendiri. Aku mendapatkan kekerasan, KDRT dan segala macam. Sampai akhirnya setelah melahirkan anak yang ketiga, anak aku yang ketiga negatif, di 2015 aku memilih pisah. Karena selama 13 tahun dari mulai aku terdeteksi 2007, stigma dan diskriminasi aku yang Justru dari keluarga terdekat sendiri, dari pasangan aku sendiri. Orang tua gimana? Kalau mama aku, adik-adik aku, keluarga aku semua sampai sekarang sangat mendukung. Ya, mama lebih menerima bahwa memang ya anak gua memang begitu perilakunya. Wah. Kalau saya yang ini belum tentu saya kuat ya asli. Ini saya tadi pengen nangis dengar cerita Teteh nih, asli. Gitu. Mohon izin saya sedikit memperdalam pertanyaan. Iya. Anak sekarang sempat gak satu momen menyalahkan ibunya? Mungkin ya pertanyaan orang seperti ya anak aku sampai sekarang nggak pernah menyalahkan ibunya. Ya mahasiswa di salah satu universitas, aku tutup aja lah ya. Di salah satu universitas di Bandung. Justru mungkin ya karena anak aku melihat kekerasan dari kecil, yang pada akhirnya dia tuh sangat menghargai ibunya sekali dibanding ke papahnya gitu. Jadi aku tidak pernah merasakan anak aku menyalahkan. Dan uniknya saat anak aku menanyakan itu di usia 9 mau 10 tahun, bukan kakak sakit apa. Tapi satu hal yang dia tidak mengerti. Mah, kok kakak bisa tertular dari mana? Berarti dia tahu dong dia udah sakit apa selama ini minum obat gitu kan. Yang dia tanyakan hal yang dia tidak mengerti gitu. Akhirnya mau gak mau, ibu harus jujur dong. Ya. Akhirnya aku cerita dari A sampai Z. Ya emang ada sih kelihat ya dia down, tapi ya itu ya tadi kita kalau ngadepin anak dengan HIV, supportnya nggak bisa putus, bahkan sampai sekarang pun masih gitu. Kayak dia kalau lagi ngeluh atau bad, selalu aku tanya. Masya Allah. Susah mau nanya apa lagi, ngomong apa lagi, kayak gitu. mencernanya belum ini. Iya. Jadi
itu mungkin pengalaman-pengalaman yang akhirnya Teh Hera sekarang lebih fokus untuk mendampingi ya ibu dan anak Ibu yang dan tertular. Ibu dan Memang kasusnya masih banyak ya Teh yang tertular. masih banyak. Di kota Bandung aja di 2023 masih ada anak yang terlahir positif dari ibu yang positif. Karena kelalaian ibunya ya, Karena nggak minum obat ya. Karena kalau Tidak kita tahu. banyaknya kelalaian. Jadi kalau misalnya kita ngomongin perempuan itu kompleks banget seperti halnya anak. Kan di saat banyak itu di saat tahunya itu saat dites waktu hamil. Jadi kan sekarang tuh kalau ibu yang hamil itu harus dites ya. Jadi masuknya program triple eliminasi, hepatitis, virus dan HIV. Itu wajib sekarang. Nah, di saat mereka tahu pas ngecek kehamilan banyak pasangannya yang tidak menerima. Yang pada akhirnya setelah tahu jadi masalah buat si perempuannya sendiri. Dari mana nih? Bagaimana ya akhirnya jadi masalah lah buat perempuannya. Bahkan sampai ada pasangannya yang larang minum obat dan segala macam. Sampai akhirnya ya anaknya tertular juga. Oh, itu tes kehamilan di usia berapa minggu gitu ya? Ya, kalau misalnya di puskesmas itu kan semester pertama ataupun 2 minggu ataupun 3 minggu, pokoknya kita datang ke layanan itu pasti ditanya sudah dites belum? Dan itu tesnya bukan hanya HIV, hepatitis, virus. Tapi dilema juga mungkin orang yang nggak ngerti lagi hamil konsumsi obat akan mempengaruhi janin. Oh ya. iya. Kalau itu kan kita udah di sebenarnya kalau untuk ARV sendiri kan sebelum masuk obat kan di konseling dulu dan segala macam. Tapi kalau kita ngomongin perempuan itu kompleks tadi karena survei di lapangan kalau perempuan yang negatif itu banyak yang nerima laki-laki positif. Tapi kalau laki-laki yang negatif jarang menerima perempuan yang positif. Waduh, Itu survei di lapangan. survei di lapangan ya. Banyak. Dan di IP sendiri tuh banyaknya single parent. Oh, bercerai setelah ini. Ada yang bercerai, ada yang meninggal, Oh. macam-macam. Jadi Jadi IP ini cowok kurang LSM, menerima kenyataan. Jaringan kita satu Indonesia ada. Indonesia ya? Jadi dia dapat pendanaannya bukan dari pemerintah, Kita ada dari donatur, dari donatur. Waduh, pemerintah nggak kontribusi sama sekali. Ini pemirsa kalau ada yang Capres, cawapres nih. ingin menyumbang Oh, iya, donasi kepada Ke siapa nih? Kemana nih? gitu, mungkin ada website atau Ada video. IV Jabar aja. Jabar, IG ya? IPPI ya. Ini aja inbox direct message di IG IP Jabar. Sedikit IPPI. banyak mungkin bantuan dari penonton Oh bisa. iya. Jadi selama ini pemerintah untuk mungkin dalam bentuk program lain ya penanggulangan atau gimana kan? Enggak sih, kalau buat IP sendiri ya. Bahkan di Kota Bandung sendiri belum ada yang concern untuk anak-anak dengan HIV yang terlahir dari ibu. Sementara di data IP sendiri yang aku dampingin, ada yang dari kecil sekarang udah remaja, udah 20 tahun, itu sering pada main ke rumah, koko-koko dan segala macam. Itu belum ada yang concern. Jadi dan kebanyakan itu anak-anak ada itu yatim piatu. Oh iya. Karena ibu bapaknya sudah meninggal. Iya, beliau ini juga orang tua asuh ya. Ya bisa dibilang begitu. Orang tua asuh anak kecil ya. Ada. Bayi dengan dengan HIV. HIV. Ada. ada berapa teh? 40. 40 Di orang. data aku ada 40 anak. Insyaallah. Yang besar, berarti sebesar anak aku ya, yang besar di 20 sampai 22 tahun. Yang terkecil 18 bulan. Ini biasanya ngapain mereka atau ngobrol aja Kendalanya apa sih ada yang gathering mereka atau curhatin atau yang butuh bantuan di bidang apanya sih biasanya? Kalau untuk yang udah remaja, malah mungkin ya yang aku lihat lebih ke sharing sih, lebih Sharing ya? karena kalau anak itu nggak bisa dikasih materi yang berat-berat ya, tapi cara kita ngasih penguatan buat dia, kalau misalnya ketemu juga gimana minum obatnya, Oh iya gitu. happy Ngingetin nggak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya malam-malam ada yang curhat, Bu, aku di sekolah tadi guru neranginnya HIV itu penyakit kutukan, bener nggak sih Bu? Gitu kan. Terus ya kita sebagai ibunya enggak kok. Siapa yang bilang ibu guru? Oh itu mah nggak paham gitu kan. Jadi masih banyak statement-statement yang seperti itu gitu. Karena kalau kita ngomongin masalah anak dengan HIV itu tidak hanya dengan pengobatan aja gitu kan. Ada. Terus kayak walinya juga memang harus siap di saat anak pengen tahu dengan status dan segala macam gitu. Nah ini kan yang nge-up justru sekolahnya. Padahal dia udah kelas 3 SMA pada saat itu. Kalau dari IP sendiri sih sebetulnya apa sih yang diharapkan dari peran pemerintah ya dalam hal ini? Iya. Dinas sosial kali ya? Enggak, bukan. Kayaknya semua pihak deh.
Semua pihak. Semua Semua pihak, ya. Pendidikan, sosial, Oh mungkin iya. agama juga, Ya, dalam negeri. semua pihak deh. Karena ya intinya apa ya? Kalau ke pemerintah sendiri sih boleh jujur-jujuran ya. Aku kadang-kadang malas deh kalau ngomongin pemerintah. Saya kalau Bukan orang pertama di sini Misalnya cerita kalau itu. gini loh, aku tuh kalau minta bantuan Kang, Iya. aku tuh seneng ke swasta. Bahkan aku sering minta bantuan di luar isu. Oh, di luar isu. Di luar isu. Karena gini, karena ternyata aku lihat banyak orang yang aware loh ternyata dengan isu gua dibanding pemerintah sendiri. Oke? Karena pemerintah kadang-kadang kita mau ngasih nggak seberapa tapi prosedurnya yang banyak. Pelaporannya yang gila gitu. Yang namanya ngasih mah udahlah kalau menurut aku sih begitu gitu kan. Tapi itulah. Intinya ya bisa apa ya? Bisa lebih terbuka aja gitu. Iya. Bahwa anak dengan HIV itu ada di lingkungan kita gitu. Nah, ini Teh dibanding di bawah tahun 2000-an, di bawah sekarang mau 2023 mau 2024, gimana sih stigma masyarakat terhadap pengidap itu masih tinggi atau gimana? Ada menurun gitu? Mungkin literasi masyarakat udah mulai kebuka. Kalau aku pelajari dari diri aku sendiri sih sebenarnya udah terbuka ya masyarakat. Betul buka ya? Justru stigma itu dari dirinya sendiri. Dari mana? Dari diri dia sendiri. Oh, dari dia. Dirinya sendiri. Tapi jujur banget nih. Sebelum Teteh datang ini kan kita diskusi nih. Gimana kita siap nggak sebagai host pemandu Odif kan? Kita tahu ya secara otak bahwa itu tidak menular, tidak akan apa-apa. Tapi tetap seperti ada kekhawatiran ya. Itu jujur aja saya. Gak apa-apa. Sampai ketemu tadi dengan Teteh di bawah, hilang gitu. Oh, iya. Iya, jadi kayak nonton film hantu kan. Sebelum ada hantunya muncul kita kayak takut. Oh, Gitu. jadi Muncul. kepikirnya gini ya. Orang dengan HIV teh kurus. Nah, ya pokoknya gimana gitu, iya. Jadi Batuk-batuk kayak penuh gitu. dengan bukan stigma ya, kayak asumsi-asumsi, Ya, ini. imajinasi. Benar kan? Kita mikir kan gimana jadi ini. Nggak apa-apa. Pas ketemu langsung luntur semuanya. Ternyata pangke asik segala macam ya. Ya, Langsung salaman tadi kan gini, biasa aja nggak makan apa-apa. bareng. Emang itu mah udah biasa gitu. biasa, Aku udah biasa nanggepin kayak gitu. Jadi kalau memang belum ketemu sama orangnya pasti berasumsi gitu. Tapi satu hal yang harus diingat kalau HIV sama AIDS itu beda ya. Iya benar-benar. Kan jadi kalau misalnya orang yang udah kurus, budukan atau batuk-batuk berarti ya? itu udah masuk ke fase AIDS gitu. Kalau aku kan masih HIV gitu. Bedanya HIV apa bedanya HIV dan AIDS? Oh iya. Itu baca klik episodenya sama Busis. Iya, ada di atas ininya. Itu Kayak benar. gitu. Ya, menarik sekali. Nah, pemirsa, Teh Hera ini nggak hanya di IP, ternyata di Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Satu-satunya komisi AIDS di Jawa Barat yang masih aktif ya? Masih aktif. Waduh. Oh, tinggal di Bandung. Iya, maksudnya tinggal di Bandung lagi. Iya, Padahal penyebaran juga nggak hanya di Bandung ya, di mana? Banyak di Garut, Jawa Barat. Tasik. Kenapa ya kira-kira cuma di Bandung? Dana atau Aku sendiri nggak ngerti deh. Nah, pemerintah gimana nih? Karena kan kita butuh orang-orang seperti Teteh untuk mengayomi tadi anak yang Iya. ketularan anak. Masa harus ke Bandung ya? Dari Cirebon, dari Tasik ke Garut, kalau ada apa-apa harus ke Bandung kan agak susah juga ya. Itu kewajiban pemerintah saya pikir ya. Nah sih sebenarnya kalau yang aku lihat kurangnya orang-orang yang punya hati sih. Ya Allah, iya benar-benar. Ya, udah percuma sekarang apa ya? Kalau gue ngomong nih ya serius belak-belakan banyak. Apa sih yang pejabat atau yang berkedudukan tinggi kalau hanya sekedar tahu itu percuma. Tapi yang punya hati dan empati yang benar-benar itu baru oke. Meskipun nggak punya apa-apa, sorry ya, punten. Meskipun nggak punya apa-apa, karena itu yang kita rasain juga gitu. Sampai aku sendiri merasakan ternyata yang banyak menolong aku pribadi buat anak-anak aku, buat dampingan-dampingan perempuan aku itu kebanyakan itu orang-orang di luar isu aku, gitu kan, miris ya, di luar isu-isu aku gitu. Ya pada akhirnya ya sampai aku bisa bilang bahwa ya susah ya kalau untuk nyari orang yang punya hati susah gitu. Apalagi sudah banyak kepentingan-kepentingan. Ya nggak sih? Nah, para caleg nih, kalau mau angkat isu ini menarik nih. Mau caleg ayo. Caleg. Teh, kalau boleh tahu nih, berapa sih angka jumlah pengidap di Bandung? Iya, di Bandung dulu misalnya. Terakhir itu di 5.000-an. 5.000. Itu Angka dominan di KPA ya di kantor. Yang terdeteksi ya. Yang sudah terdeteksi dan on ARV gitu. itu kayak fenomena gunung es nggak sih? Apa ya? Kayak fenomena gunung Berarti es. di lapangannya lebih dari Karena itu ya. estimasi kita tuh 10.000. Estimasi kita 10.000. Yang baru
terdata atau udah on ARV itu di angka 5 ribuan gitu. Oke. Berarti 4.000 sekiannya lagi. Dan itu ada tren meningkat setiap sepanjang tahun itu? Ada. Waktu zaman aku pecandu kan, nafsa suntik. Terus ke ibu rumah tangga. Nah, sekarang ke remaja. Remaja, Aduh. Remaja. penyuka sesama jenis ya. Iya, Penyuka sesama jenis ya? iya sama jenis. Asli, ini data baru lagi nih. Data Kita kan baru. tahunya kemarin dari Ibu Sis kan, terakhir kita tahu dari ibu rumah tangga dan Mahasiswa. mahasiswa. Ini Ternyata sekarang ini ke bawah lagi. Iya, masih kalau kita ngadain screening, itu kita sudah menemukan anak-anak SMA yang sudah SMA ya? positif HIV. Ini screeningnya berapa kali? Kalau untuk screening sekali, tapi kalau Tes misalnya udah aja. positif, nanti kita lempar nih ke PDP ya, ke rumah sakit yang ada ARV. Gitu. Nggak, maksud saya gini bro. Semakin banyak screening, semakin banyak ketahuan mungkin. Semakin banyak Ya, kerja. justru Nggak gitu juga. Enggak, justru gini, yang aku nggak ngerti itu di saat kita kan wajib screening tuh. Nah, yang aku pengen tahu tuh minta ke pemerintah tuh gini, di saat banyak yang diketahui HIV positif mau diapain? Iya. Ya nggak sih? Iya, betul. Kita targetan, cuman screening aja buat kita apa? targetan gitu kan, untuk mencapai target gitu ya, angka gitu. Nah, setelah mengetahui banyaknya kasus HIV mau diapain? Karena tidak dipungkiri juga ya, banyak ODA yang terlantar. Banyak ODA yang tidak mendapatkan haknya banyak banget gitu kan. Dari mulai kepengurusan kependudukan, dari mulai layanan kesehatan, dari mulai pendidikan, nggak bisa dipungkiri banyak masih yang belum mendapatkan hak-haknya. Jadi mau ngapain kalau misalnya tes, tindakannya itu seperti apa? Gitu kan? Mungkin menghancurkan tempat-tempat pertemuan yang menyebut sekolah. Karena sekolah. Ya kan? Enak buat apa dites terus gitu. Tapi tindakannya seperti apa gitu. Iya. Itu dong yang harus diperhatiin. Itu bagi mereka hanya angka saja, Ya, statistik. iya kan? Mungkin angka dibutuhkan untuk Aku nggak menurunkan. apa-apa ngomong di sini sih ada. Nggak apa-apa. Aku orang gitu sih ada. Iya, nggak apa-apa. Bisa jadi angka dibutuhkan untuk menurunkan dana penanggulangan. Yes. Itu pasti karena itu besar gitu. Waduh. Karena itu besar. Gitu. Jadi ya miris lah gitu maksudnya. Ya makanya aku bilang susah nyari yang punya hati. Saya kok habis ngobrol ini malah sakit hati saya. Oh iya. Kok jadi kayak berempati, bersimpati. Jadi langsung dari first hand dari orang pertama. Jadi kayak susah itu ya tantangannya, Ya. ininya. Untuk masuk kerja aja kan nggak bisa. Banyak stigma diskriminasi pekerjaan. Diskriminasi. Karena tidak lolos tes kesehatan. Iya, terus di saat diketahui positif kan dengan beribu alasan di-cut gitu. Ya Allah. Jadi gimana mau kelanjutan Itu hidup? nggak ada ini teh layanan pengaduannya diskriminasi misalnya ke Disnaker atau apa? Nah, 2 tahun ini KPA sudah mulai ke Disnaker, sudah mulai ke perusahaan-perusahaan, bahkan sekarang kita sudah ke kampus-kampus gitu Iya, kan. advokasi gitu ya. Kayak gitu. Udah bisa ya. Udah mulai masuk kita. Mungkin nggak ada kata telat ya. Ya menurut aku sih telat ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu istilahnya. Instansi-instansi sudah mulai Mau menerima ya. mau menerima. Sama tadi juga Teteh memperjuangkan undang-undang apa? TPKS. TPKS. TPKS itu apa? Undang-undang Perempuan dan Anak. Jadi kan dulu itu perempuan dengan HIV itu harus steril paksa ya. Jadi disterilin. steril. Jadi nggak punya anak lagi gitu. Dengan cara pengikatan itu Rahim. rahim. Gitu kan. Jadi dulu ya. Nah, setelah adanya undang-undang TPKS itu kan sudah bebas perempuan dengan HIV. Bahkan untuk melahirkan secara normal udah oke. Kalau untuk sekarang sih layanan kesehatan di Kota Bandung ya udah oke. Dokter-dokternya udah nggak banyak. Cuman ya kalau di kota kabupaten masih miris lah. Masih dilempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Kalau Kota Bandung sendiri udah. Iya. Aduh. Kayak gitu. Jadi memang permasalahan tuh kompleks juga ya. Kompleks. Dalam dirinya udah ada cobaan di environment-nya, bro. Belum ada stakeholder-nya belum mendukung ya. Nah, kalau di-compare dengan negara tetangga dekat nih Malaysia misalnya, pandangan jauh. Jauh banget ah. Wow. Kita mah udah nggak istilahnya di orang lain mah di sekolah udah bebas, di kerjaan udah bebas gitu Udah kan. bebas ya? Udah bebas. Malaysia? Iya. Cuman di kita.
Waduh, nih. Susah. Para capres, tolong dengarkan ini. Isu kita itu udah 40 tahun loh. Udah 40 tahun loh. Udah 40 tahun. 40 tahun. Isu HIV itu udah mau 40 tahun yang harusnya udah matang kan belum kelar-kelar di juga ya. negara lain, kita masih ngurusin stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi. maju-maju ya. Iya, maju. Di Malaysia mah malah bebas ya udah. Padahal di udah kerja negara-negara semua. lain udah pada bebas. Wah, ini nih. Di negara-negara. Kita pilih capres yang ada program. Oh iya, sejauh ini sudah ada belum program capres cawapres yang ngarah sana belum ya? Nomor sekian mungkin ya? Gini, Atau caleg? jujur ya, Iya. Atau calon gubernur? ada lah ya, misalnya yang ngajak-ngajak misalnya ke IP ini buat aktif, ada. Cuman yang pada akhirnya kita merasa tersakiti sendiri ya di saat mereka sudah terangkat. Oh, iya. Lupa dong gitu. Itu Seperti dari- biasa ya. Ya, lupa sama kitanya gitu. Itu sudah banyak terjadi. Yang pada akhirnya kita sendiri kalau diajak-ajak ngapain? Nggak sih? Karena Priori langsung ya. kita juga bukan diprioritas karena tidak diperjuangkan, ternyata sudah sudah di kursinya mah. Oh gitu. Boleh dicek bahunya keras nggak teh? Kenapa tuh? Bahunya. Sering jadikan batu loncatan. Bener-bener. Iya. Ya kan? Isu-isu kita. Batu loncatan para caleg. Oh gitu ya, ya Allah. Mungkin kita udah sejauh ini udah kira-kira apa teh nih dari program TT yang harapan dengan segala apa ya pengabdian TT menangani anak asuh dengan HIV ya. Terus kedepannya TT pengen, aduh mudah-mudahan sih kondisinya akan lebih baik. Seperti apa nih kondisi yang diharapkan oleh TT di lingkungan Mungkin buat pemerintah atau pemirsa yang nonton ini ada rakyat biasa atau mungkin pemangku kebijakan mungkin ada yang disampaikan. Ya, kalau aku sih simpel aja sih sebenarnya. Kayak kita ngomongin undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Ya, sesuai undang-undangnya gitu. Jangan hanya dibuat tapi realnya tidak gitu. Karena untuk anak sendiri, hak-hak si anak tidak terpenuhi khususnya untuk ODA. Gitu. Hak pendidikan, hak kesehatan kita aja obat anak itu masih pakai obat dewasa. Oh, gitu. Ya. Oh belum ada berarti ya untuk Ada di beberapa, tapi belum merata gitu. Bahkan sampai kemarin aku dapat laporan tuh anak angkat aku yang disabilitas usia 5 tahun, dia nggak mau minum obat karena diracik, karena obat dewasa. Miris nggak sih? Miris banget. Terus kondisi anaknya disabilitas. hak untuk mendapatkan pengobatan pun belum ini ya? Belum maksimal. Belum maksimal. Aduh. Pengennya harapannya sih itu. Gitu. Ini kan udah 4.0 bro. Iya. Udah kalau komputer Pentium udah i7, Core i7 tapi penanganannya seperti masih Zaman dulu ya, jadul. aduh gimana nih. Terus kayak untuk pemeriksaan EID dan segala macam memang masih banyak terkendala lah ya. Aku juga sendiri nggak tahu salahnya dari mana atau apa sistemnya seperti apa gitu, kayak reagen-reagen kayak gitu. Kalau menurut aku sih masih asap pebelit juga lah alurnya gitu. Terus kayak sekarang kan lagi digembor-gemborin juga Hep C kan. Karena Apa tuh Hep C? hepatitis C. Oh, Itu kan ODA juga rentan juga kan. oh Hepatitis iya C. iya. Tapi sama obatnya juga waiting list gitu. Jadi percuma dites terus, tapi kalau nggak langsung diobatin mah tuh udah ngeroe gitu kan. Ini kan yang namanya dites, ngikutin cek lab dan segala macam langsung obat itu kan yang benernya. Kalau ini Ya, kan enggak. Ini kan waiting list nunggu dulu gitu. Aduh. Itu teman-teman aku sendiri. Ini tadi saya sudah tes. Dan itu teman-teman aku sendiri di tahun ini banyak yang meninggal karena Hep C. Dan itu silent killer banget Silent kalau killer ya? Hep C itu seperti Hep C. itu. Hep C silent killer. Hepatitis C, ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan teh Slow Talks ya Sedikit banyaknya bisa bisa menyuarakan dan sampai kepada pemegang atau pemangku kebijakan. Salah satunya obat cepat terdistribusi ya. Penanggulangan. diskriminasi di pekerjaan, Ya, di stigma. pendidikan. Ada yang concern lah sama isu anak. Terutama anak-anak aku yang memang anak-anak terlahir dari orang tua yang HIV positif gitu. Siapa lagi pelindungnya ya? Siapa lagi pelindungnya kalau nggak dari pemerintah? Tapi ya kenyataannya itu belum ada. Gitu. Padahal anak-anak itu mayoritasnya kan yatim piatu. Yang ngasuhnya itu kan neneknya, tantenya, omnya gitu. Tidak melihat ke situ. Gitu. Diangkat itu hanya saat kebutuhan aja. Tapi untuk konsistennya tidak ada sampai saat ini.
Gitu. Itu Pak justru yang penting ya. Kalau kan konsumsi ARP ya, seumur hidup kan Seumur ya? hidup. Kan bukan hanya obat aja, tapi terkait psikologisnya. Kalau ngomongin anak kan, supportnya tidak hanya, ya aku ngerasain lah anak aku dari usia 3 tahun, Januari ini dia udah mau 20 tahun. Aku ngerasain support itu di saat dia naik usia beda lagi kan Iya. caranya, naik lagi usia beda lagi, naik lagi usia beda lagi. Jadi panjang banget kalau ngomongin parenting anak itu udah luar biasa. Gitu. Sip. Mungkin Teteh ada IG atau apa yang bisa di-share? Misalnya ada yang pengen curhat apa? Ada ke aku aja ke IG pribadi boleh, Hera Herawati ada. Herawat. Herawati. Ada. Siap. Atau KPA. KPA Kota Bandung boleh. KPA Kota Atau Bandung. ke IP Jabar boleh. IP Jabar. Ada 3. IPPI Jabar ya tulisannya. Oke Teh, makasih Teh udah datang ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya episode kali ini. Bermanfaat, memberikan pencerahan buat stakeholders supaya kita tetap hidup dengan tidak no stigma lagi ya. Iya. Karena ya aku jadi udah mau 17 tahun berarti ya. Udah mau 17 tahun hidup dengan Sehat-sehat HIV. aja ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Salam dulu ya. Ayo. Nggak takut? Siap. Sampai jumpa lagi pemirsa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.